Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua hingga pagi subuh hari ini. Kita dikumpulkan kembali di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang penuh dengan keberkahan. Semoga menjadi wasilah sebab bagi kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnahnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan kita dari salah satu kitab hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita sampai di hadis yang 19. Pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa hadis ya. Kita mulai dari hadis yang ke-19. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Katsir, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Katsir. Qala, dia berkata, haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan, an Atha ibn Sa'id, dari Atha bin Sa'id, an abihi, dari ayahnya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Maksudnya di sini adalah Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, dia mengatakan, jitu ubayyi'uka 'alal hijrah. Saya datang untuk membaiatmu wahai Rasulullah untuk berhijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyan, dan aku meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abghaitahuma. Kembalilah kepada keduanya, kedua orang tuamu, dan buat mereka tertawa, tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis ini dinilai oleh para ahli hadis setelah Imam Al-Bukhari hadis bagian dari hadis yang sahih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang perlu kita jelaskan dari hadis ini. Hadis ini menyebutkan ja'a rajulun, ya, telah datang seseorang. Dalam hadis ini tidak disebutkan orangnya siapa, dan para ulama menyebutkan dalam penjelasan mereka telah berusaha mencari tahu siapa orang yang datang kepada Nabi tersebut. Namun sejauh yang sependek yang kita tahu, para ulama tidak menemukan nama dari orang yang datang tersebut. Ini dalam ilmu hadis disebut dengan mubham, atau sesuatu yang tidak jelas orangnya. Namun karena ini adalah bagian dari matan hadis, ya, atau teks isi dari hadis itu, maka para ulama tidak mempersoalkan tentang hadis ini. Berbeda ketika sebuah hadis menyebutkan seseorang dalam sanad, ya. Jadi ada dua konteks orang. Ada yang di sanad, ya. Dalam sanad itu ada yang mubham, ada yang orang yang tidak jelas, maka itu persoalan dalam ilmu hadis. Karena orang yang meriwayatkan hadis itu harus bisa diverifikasi orangnya, apakah orangnya bisa dipercaya atau tidak. Nah, namun dalam hadis ini bukan sanad tapi isi, ya, isi dari hadis itu sendiri, sehingga para ulama tidak persoalkan. Kalaupun tidak menemukan namanya, maka itu tidak membuat hadis ini menjadi cacat, ya. Datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu membaiat. Baiat sendiri itu adalah maksudnya janji setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, komitmen untuk syariat, untuk Islam. Ada banyak peristiwa-peristiwa di mana para sahabat itu membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan komitmen mereka, janji setia mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada baiat dalam bentuk kesetiaan dalam Islam, ada baiat untuk melakukan amalan-amalan khusus di dalam Islam, ada baiat untuk hijrah, ada baiat untuk berjihad di jalan Allah, ada baiat mereka untuk
membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak konteks terkait dengan baiat yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang datang membaiat Nabi dalam persoalan sholat, zakat dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah, untuk senantiasa menjaga salat, wa ita'iz zakah, dan memberikan atau mengeluarkan zakat, wan nushi likulli muslim, dan saling menasihati di antara setiap muslim. Ini di antara bentuk baiat Nabi para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu banyak dilakukan oleh para nabi, termasuk dalam hadis ini. Seorang ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaiat beliau dalam urusan hijrah, untuk berhijrah dari kota Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Soalan hijrah, ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Soalan yang sangat mulia, bahkan dia adalah merupakan zaman dahulu membedakan antara orang Islam yang sesungguhnya dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu jelas menolak untuk berhijrah. Bahkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diancam dengan hukuman, bahkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan dalam surah Nisa ayat 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi zalim terhadap diri mereka sendiri, dikatakan kepada mereka, qalu fima kuntum, ada apa dengan kalian? Kenapa tidak berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Orang-orang munafik ini mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga berhijrah pun, karena dulu orang berhijrah itu diintimidasi, diancam dan seterusnya. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak mau berhijrah? Ini peringatan kepada orang-orang yang tidak berhijrah ketika itu. Faulaika ma'wahum jahannam. Bagi mereka tempat kembalinya adalah jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini menunjukkan bahwa berhijrah itu adalah sesuatu yang sangat mulia di dalam Islam. Nah, anak ini atau pemuda ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan ingin berhijrah. Hanya saja dia harus meninggalkan orang tuanya dalam kondisi menangis. Nah, di sini anak ini, pemuda ini, dia menjelaskan setelah mengatakan, saya ingin membaiatmu untuk berhijrah. Ada penjelasan dia selanjutnya,
tapi saya meninggalkan orang tua dalam kondisi menangis. Atau pelajaran yang bisa kita ambil dari penggalan hadis ini, bahwa ketika kita menanyakan sesuatu yang khusus atau meminta fatwa, misalnya penjelasan kepada seorang ustadz atau siapapun yang kita percaya, maka sangat penting untuk kita menyampaikan kondisi secara utuh. Kondisi secara utuh apa yang ingin kita tanyakan, sehingga nanti penjelasan ustadz yang kita tanya juga bisa memberikan jawaban dengan baik, karena mendapatkan informasi yang utuh. Nah, kalaupun seorang yang bertanya itu tidak memberikan penjelasan yang utuh, maka hendaknya orang yang ditanya, orang yang ditanya itu menanyakan persoalan secara utuh, sehingga nanti mendapatkan gambaran yang utuh dan memberikan penjelasan yang utuh. Sebagaimana pemuda ini menjelaskan bahwa dia meninggalkan orang tuanya dalam kondisi menangis. Anak ini menyampaikan orang tuanya yang dia tinggalkan ketika itu dalam kondisi menangis. Ini juga menunjukkan begitu besar kecintaan orang tua kepada anak, dan kita semua di sini adalah orang tua, tentu merasakan bagaimana rasanya ketika kita harus ditinggalkan seorang anak kita. Bukan hanya di waktu kecil, bahkan sampai dewasa pun. Dalam hadis ini memang tidak disebutkan anak ini masih kecil, atau dia sudah dewasa. Tapi dalam konteks kita memahami hadis ini menunjukkan bahwa orang yang datang ini adalah orang yang dewasa. Karena kalau dia di bawah umur, maka otomatis dari awal Nabi sudah nolak. Sebagaimana dalam beberapa kejadian jihad, ketika ada anak kecil yang ingin ikut berjihad, maka Nabi SAW tidak menerima, tidak membiarkan untuk ikut berjihad anak kecil. Termasuk perang yang pertama, misalnya perang besar pertama dalam perang Badar, itu banyak anak-anak kecil yang kemudian dikembalikan oleh Nabi SAW. Ketika sudah dalam perjalanan, tapi Nabi mengecek kembali pasukan, ternyata banyak anak-anak kecil, sehingga Nabi meminta untuk kembali anak-anak kecil. Nah, begitupun dalam berhijrah, biasanya Nabi SAW ketika tidak ada orang tuanya, maka otomatis ditolak oleh Nabi SAW dan dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang datang ini adalah orang yang sudah dewasa, Hanya saja karena orang tuanya yang ditinggalkan itu merasa berat, maka Nabi SAW meminta untuk anak ini kembali. Hal ini juga menunjukkan bahwa amalan itu dalam Islam itu bertingkat. Ada yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggal. Ada yang masih ada toleransi untuk sementara waktu tidak dilakukan. Termasuk dalam kondisi ini, anak ini ingin berhijrah, amalan yang sangat mulia. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu
dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sementara hijrah itu, kata para ulama, dia hukumnya sama dengan jihad. Dan seringkali memang dalam beberapa ayat itu antara hijrah dan jihad itu digandeng. Jihad itu sendiri hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalam kondisi tertentu nanti ada fardu ain, ya. Fardu ain misalnya ketika kaum muslimin diserang, maka otomatis setiap individu itu wajib hukumnya untuk ikut, ya, berperan, paling tidak untuk mempertahankan diri, ya. Atau ketika orang itu memiliki spesialisasi yang tidak dimiliki orang lain, hanya dia yang bisa melakukannya dan itu dibutuhkan dalam perang, maka dalam kondisi itu dia wajib ikut jihad, atau dia diperintah khusus oleh imam atau pemimpin saat itu, maka dalam kondisi itu juga dia wajib. Atau ketika sudah maju di medan perang, ya, maju di medan perang, ya, kondisinya itu sudah wajib, ya. Meskipun awal sebelum hijrah, sebelum jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah, tapi ketika orang sudah memasuki medan jihad, maka wajib ain, ya, wajib setiap individu. Kenapa? Karena tidak boleh orang mundur, ya. Ketika orang sudah mulai masuk ke medan perang dalam jihad, dalam Islam, maka tidak boleh lagi ada mundur, ya, kecuali dengan sebuah strategi, misalnya ingin membuat strategi lain, tapi tetap dalam kondisi dia berperang, ya. Bahkan orang yang lari dari perang itu adalah merupakan dosa besar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisinya ketika anak ini ingin berhijrah, maka kondisinya masih hukumnya fardu kifayah, sehingga sudah cukup, ya, cukup kalau ada yang melakukan hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena anak ini harus meninggalkan orang tuanya dalam kondisi nangis, maka diminta oleh Nabi untuk kembali, ya. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abqaitahuma, ya. Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buat mereka gembira, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis, ya. Potongan hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang bahwa dosa itu bisa dihapus dengan kebaikan, ya. Dosa itu bisa dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan setelahnya. Anak ini telah membuat orang tuanya menangis. Tentu itu adalah dalam Islam itu bisa menjadi sebuah dosa, ketika kita membuat orang tua kita menangis. Nah, Nabi SAW meminta agar orang ini membuat kembali orang tuanya tertawa, artinya dibalas dengan kebaikan agar kesalahan yang sebelumnya itu bisa terhapus, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dan lakukanlah salat di dua penghujung hari, penghujung siang dan bagian-bagian malam. Sebagian ulama menganggap ini adalah dalil tentang salat lima waktu, ya. Salat lima waktu, melakukan salat di siang dan malam hari. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya
kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Jadi kalau kita banyak melakukan dosa, misalnya dalam sebuah waktu, lalu kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan kebaikan, semoga itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab tentang berbuat baik atau berbuat baik kepada dua orang tua kita, menunjukkan bahwa begitu besar cintaan orang tua kepada kita, sehingga jangan sampai itu kita sia-sia, itu kita sia-siakan. Kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan kepada keduanya, baik itu ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah tiada. Tetap kesempatan-kesempatan itu selalu diberikan oleh Islam agar kita bisa memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu membuat orang tua menangis tentu tidak selamanya dosa, tidak selamanya dosa, tergantung kondisinya. Ada sahabat yang membuat orang tua menangis, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan. Misalnya salah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, itu orang tuanya begitu sedih, begitu sedih. Tapi kan tidak mungkin dia kemudian keluar dari Islam untuk membahagiakan orang tuanya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, bahkan ketika itu orang tuanya itu sampai memboikot, mogok makan ketika itu, tidak mau makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam. Tapi itu tidak mungkin dilakukan, bahkan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya engkau wahai ibuku punya 100 nyawa dan saya saksikan itu keluar satu persatu, 100 nyawa itu, saya tidak mungkin untuk keluar dari Islam. Saya tidak mungkin untuk keluar dari Islam. Dan itu sudah prinsip, yang tidak mungkin ada selainnya. Selain Islam kan hanya kekufuran. Tidak mungkin seseorang yang sudah Islam, memiliki keimanan yang kuat, lalu hanya karena orang tuanya dia lalu kemudian keluar dari Islam. Tidak mungkin. Nah, ini kondisi di mana seorang meskipun orang tuanya nangis, tidak mungkin untuk dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tapi dalam kondisi-kondisi, apalagi persoalan hanya persoalan dunia misalnya, maka seorang anak sebisa mungkin untuk tidak membuat orang tuanya menangis, tidak membuat orang tuanya menangis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama yang kita sebutkan dalam kesempatan ini. Yang kedua, hadis yang ke-20. Hadisnya mirip, Hadatsana Ali bin Al-Ja' telah menyampaikan kepada kami Ali bin Uja'. Qala, dia mengatakan, akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah an Habib bin Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, qala sami'tu Abul Abbas Al-A'ma, saya mendengarkan Abul Abbas Al-A'ma
An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, sama ya, sama sahabatnya tadi Abdullah bin Amr. Qala jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Nah, dia ingin berjihad. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Faqala na'am, orang ini mengatakan ya. Faqala fafihima fajahid, karena orang tuamu masih hidup maka hendaknya terhadap keduanya lah kamu berjihad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini meskipun mirip dengan yang pertama, tapi para ulama mengatakan ini kesempatan berbeda atau kejadiannya berbeda. Yang satu ingin berhijrah, yang satu ini ingin berjihad. Dan meskipun hadis ini juga tidak menyebutkan orang, ya, ja'a rajul, datang seseorang, tidak disebutkan namanya. Tapi para ulama ketika mencari ternyata menemukan nama, ya, menemukan nama orang. Ya. Para ulama mengatakan bahwa yang disebutkan rajulun dalam hadis ini, seorang dalam hadis ini adalah Jahima bin Abbas bin Mirdas. Ya, ini salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat. Jadi ditemukan orangnya siapa yang ingin berjihad ini dan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini datang untuk meminta izin, ya, untuk berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketelitian beliau, ya, beliau sangat berhati-hati sebelum memutuskan persoalan. Beliau bertanya dulu, ya, apakah orang tuamu masih hidup? Ya. Maka orang ini mengatakan, ya, orang tua saya masih hidup. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memintanya, kalau begitu, ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena itu adalah jihad. Ya. Jihad. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua itu kemuliaan dan fadilah, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menyamai jihad, menyamai pahala jihad. Jadi kita misalnya kan tidak ada jihad ya di kita, maksudnya kondisinya aman, tentram, ya, tidak mengharuskan kita untuk berperang, maka kita bisa mendapatkan kemuliaan dan pahala jihad itu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau mereka masih dalam kondisi hidup, ya, kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berbuat baik kepada mereka, dan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang ingin saya sebutkan pada kesempatan ini, hadis yang ke-21. Haddatsana Khalid ibnu Makhlad, telah menyampaikan kepada kami Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal, telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsana Suhail an abihi, telah menyampaikan kepada kami Suhail dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ragima anfuhu. Nabi mengatakan ragima anfuhu. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, mereka memahami ragima anfuhu itu apa?
Jadi mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man? Siapa mereka itu? Ragima anfuhu." Qala man adraka walidayhi 'indal kibar aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Yaitu orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan dalam umur yang sudah tua, atau mendapati salah satunya tapi orang ini justru masuk neraka. Artinya dia punya kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak melakukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ragima anfuhu. Diulang 3 kali. Ini adalah cara Nabi untuk agar perhatian itu kepada Nabi SAW, ya. Biasanya Nabi mengulang 3 kali. Apa arti ragima anfuhu? Ar-raghamah kata para ulama bahasa itu adalah tanah, ya. Ar-raghamah itu adalah tanah yang bercampur dengan kerikil-kerikil kecil. Sementara anfuhu itu adalah hidung, ya. Anfuhu itu adalah hidung. Nah, makanya para ulama ketika menjelaskan ragima anfuhu itu maksudnya adalah penghinaan atau hinalah orang itu, celakalah orang itu, ya, atau sengsaralah orang itu. Makanya para sahabat itu langsung bertanya, siapa mereka yang sengsara itu, siapa yang hina itu, ya. Karena mereka tahu itu adalah bentuk penghinaan, ya. Ragima anfu, ya. Sungguh hina orang itu, sungguh hina, ya. Makanya para sahabat kemudian bertanya, siapa mereka yang hina itu? Nah, setelah itu Nabi SAW mengatakan, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya. Nah, disebutkan lagi al-kibar. Al-kibar itu usianya sudah lanjut. Nah, ini juga penegasan dari Nabi, bahkan dalam ayat, ya. Bahkan dalam ayat juga disebutkan indal kibar, ya, indal kibar, yaitu kondisi orang tua kita sudah tua, ya, sudah lemah dan seterusnya. Nah, kenapa disebutkan khusus? Bukankah kita harus berbuat baik kepada orang tua? Dia sudah tua atau masih kuat, ya? Dia sudah lemah atau masih kuat? Kata penjelasan para ulama bahwa disebutkan khusus bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dalam kondisi mereka sudah lanjut usia, karena biasanya orang tua kalau sudah lanjut itu sangat butuh, ya, sangat butuh kepada anaknya, ya. Sudah sangat lemah misalnya, itu sangat butuh, dan di situ juga ujiannya sangat banyak, ya. Biasanya kalau sudah sangat tua, ya, orang tua itu biasanya sensitif, ya. Perasaannya sangat sensitif, ya. Sedikit kata-kata yang kurang enak mungkin itu terasa sangat luar biasa. Apalagi dalam kondisi itu biasanya seorang anak juga sudah punya kesibukan yang banyak. Dia juga sudah punya anak, ya, sudah punya anak yang harus diurusi, sehingga kondisi itu memiliki ujian yang sangat banyak bagi seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW ini menyebutkan khusus tentang umur yang sudah tua renta, ya. Dalam ayat juga disebutkan seperti itu, agar kita punya perhatian, ya, melihat orang tua kita yang sudah kondisi sangat lemah. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya, meskipun ujiannya sangat banyak, tidak mudah. Maka bagi kita sebagai anak harus berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Dalam posisi kita sebagai anak, kita berdoa agar dimudahkan, karena tidak mudah, ya.
tidak mudah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi kondisi kita yang mungkin sudah sibuk dengan pekerjaan kita, dengan istri, anak kita, dan seterusnya. Itu sangat sulit. Tapi dalam posisi kita sebagai orang tua, maka kita juga harus berdoa kepada Allah supaya dalam kondisi tua itu kita tidak memberatkan anak kita. Jangan sampai karena sebab kita anak kita lalu masuk neraka, ya. Maka karena kita ini orang tua dan anak sekaligus, jadi kita harus doa itu. Kita minta kepada Allah agar dimudahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga kita minta kepada Allah agar dalam kondisi tua kita tidak menjadi beban bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka dianggap oleh Allah durhaka karena kita, ya, karena kita. Itulah yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu kita lakukan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai anak dimudahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan sebagai orang tua juga kita dimudahkan untuk tidak menjadi beban bagi anak-anak kita, sehingga kita nanti insya Allah ketemu dengan keluarga kita, anak kita, orang tua kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Kalau ada waktu, masih ada waktu nggak ya? Atau ada informasi lain? Ya. Ya, persiapan Ramadan. Oh iya, silakan, ada informasi. Untuk saya cukupkan. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.